PT Semen Padang. PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintahan Republik Indonesia dari pemerintahan Belanda. Selama periode ini, perusahaan mengalami proses kebangkitan kembali melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Indarung 1 menjadi 330.000 ton per tahun. Selanjutnya, pabrik melakukan transformasi pengembangan kapasitas pabrik dari teknologi proses basah menjadi proses kering dengan dibangunnya pabrik Indarung 2, 3, dan 4. Kelebihan dalam analisis SWOT PT Semen Padang. PT Semen Padang merupakan BUMN. PT Semen Padang sudah go publik. Lokasi pabrik yang strategis. PT Semen Padang memiliki sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas. PT Semen Padang memiliki jangkauan distribusi yang luas. PT Semen Padang memiliki sarana promosi ke berbagai media. PT Semen Padang memiliki 19 gedung yang tersebar di berbagai pulau. Maju secara teknologi, upaya yang dianggap berhasil untuk penghematan listrik dan juga mengurangi emisi CO2 oleh masyarakat dan PT Semen Padang sendiri adalah pembangunan WHRPG merupakan wujud penghematan energi yang inovatif dan ramah lingkungan. Tenaga kerja. Saat ini, Unif Inventory PT Semen Padang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 67 orang dan berkomitmen untuk menghasilkan produk berteknologi maju dengan kualitas terbaik di kelasnya. Inovasi. Di tengah kondisi oversupply yang terus memberikan tekanan pada industri semen Indonesia di tahun 2023, PT Semen Padang tetap menunjukkan eksistensinya di usia yang telah mencapai 113 tahun lebih. Hal ini membuktikan ketahanan dan kemampuan beradaptasi perusahaan di tengah situasi yang penuh tantangan. Ketahanan ini adalah komitmen PT Semen Padang terhadap program berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Komitmen ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang memberi dampak positif, tidak hanya pada kinerja perusahaan, tapi juga masyarakat dan lingkungan hidup. Kelemahan analisis SWOT pada PT Semen Padang. Kebijakan harga yang masih pada brand, daerah pemasaran yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Persaingan. Peta persaingan industri semen nasional saat ini semakin ketat, seiring dengan bermunculannya para pemain semen baru di tanah air. Ditambah lagi kondisi oversupply yang membuat semakin tajamnya kompetisi pasar dalam negeri. Melihat kondisi itu, PT Semen Padang sebagai bagian dari PT Semen Indonesia, TBK atau SIG, terus meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan mengejar target pasar di luar negeri melalui ekspor. Peluang dalam analisis SWOT PT Semen Padang. Rencana pembangunan pabrik baru, rencana pembangunan pembangkit listrik, jumlah penduduk yang terus meningkat, perkembangan teknologi, dan segmen pasar berbagai kalangan dan golongan. Periklanan. Pasar semen nasional yang saat ini masih dikuasai oleh PT Semen Indonesia yang terdiri dari Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonosa, dengan pangsa pasar di atas 40%. Karena itu, Semen Padang tergabung dalam PT Semen Indonesia juga menjadi perusahaan yang kompetitif dalam segi komunikasi, pemasaran, sehingga dapat mempertahankan pasar di Indonesia. Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat antara produsen semen di Indonesia, maka promosi menjadi perhatian khusus guna menggait pelanggan baru maupun mempertahankan kesetiaan pelanggan lama. Ancaman dalam analisis SWOT PT Semen Padang diantaranya pertumbuhan ekonomi, perkembangan politik yang tidak stabil, suplai bahan baku yang terbatas, banyak pesaing. Pasar. PT Semen Padang saat ini tengah giat dalam memperluas pasar di Sumatera. Kebijakan pemerintah. PT Semen Padang telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebelum adanya kebijakan pengelolaan CSR di Indonesia, yaitu dengan membina UMKM melalui program baik
atau Bapak Angkat Industri Kecil sejak tahun 1987. Strategi pemasaran PT Semen Padang. Strategi pemasaran yang ditetapkan oleh PT Semen Padang dilihat dari segi segmentasinya. Setelah segmentasinya, maka ditentukan target pasarnya. Dan setelah itu, tentukan bagaimana positioningnya. 1. Segmentasi. PT Semen Padang menetapkan pembagian segmentasi produknya menjadi dua, yakni segmentasi secara geografis dan segmentasi secara perilaku. Beberapa wilayah sebagai segmen pasarnya. Dalam memenuhi segmen yang telah ditetapkan tersebut, perusahaan Semen Indonesia membangun pabrik pengemasan atau packing plant di Belawan, Batam, DKI, Lampung, Malahayati, Ciwandan, dan Dumai, guna mempermudah jika suatu saat perusahaan akan melakukan ekspansi pembangun pabrik baru untuk mencukupi kebutuhan konsumsi semen di setiap segmen yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada umumnya, segmen dari PT Semen Padang ini mencakup negara Indonesia saja, tetapi karena seiring dengan ekspansi perusahaan yang terjadi di berbagai negara, baik dengan melakukan membangun pabrik baru atau pabrik pengemasan baru, membuat segmen PT Pasar meluas pula. Kini, perusahaan mampu memasok produknya ke berbagai negara seperti Sri Lanka dan Filipina. Rencana terbaru yang telah dilakukan PT Semen Padang menyangkut ekspansi penjualan luar negerinya ialah ke Australia dan Maladewa. PT Semen Padang memiliki 3 segmentasi perilaku dengan variabel manfaat yang diantaranya retail, proyek, dan ready mix concrete. Segmentasi retail ialah menjualkan produk semen Padang kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi maupun bersama. Segmentasi proyek adalah segmentasi dari produk semen Padang ini untuk keperluan pihak proyek besar maupun proyek menengah atau kecil. Sedangkan ready mix concrete adalah segmentasi produk semen Padang ini untuk keperluan produksi perusahaan yang menggunakan semen sebagai tambahan produksi produknya. 2. Targeting. Berdasarkan dari segmentasi perilaku dan geografis yang ditargetkan oleh PT Semen Padang khusus untuk wilayah Sydney di Australia, sedangkan ke negara Maladewa hanya di kota Male, dengan segmentasi perilakunya hanya retail. Karena dalam memilih target pasar yang digunakan adalah dengan cara product specialization, yang mana berarti perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijualnya pada beberapa segmen. Masyarakat Sydney, Australia menggunakan semen tertentu dalam melakukan memenuhi pembangunannya. Namun, khusus jenis produk yang dikirim oleh Semen Padang adalah OPC yang merupakan standar yang ditetapkan oleh negara Australia yang merupakan bahan utama untuk pembangunan. Sedangkan ke Maladewa, jika dilihat daerah kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang dimana bahan-bahan untuk produksi semen sulit ditemukan, sehingga dirasa Maladewa sangat membutuhkan semen untuk memenuhi kebutuhannya untuk pembangunan infrastrukturnya. 3. Positioning. Positioning PT Semen Padang adalah produsen semen tertua di Indonesia yang memiliki produk semen yang terjamin mutu dan kualitasnya. Pembangunan pasar di Australia dan Maladewa melalui perusahaan swasta terpercaya atas kualitas semen, dari produksi hingga pengiriman semen tersebut. PT Semen Padang melakukannya dengan cermat dan steril demi memenuhi standar yang ditetapkan pemesan. Kerjasama antara PT Semen Padang dengan pihak swasta dari Australia dan Maladewa ini diwujudkan untuk pembangunan perumahan murah yang selama ini tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia, tetapi juga bagi Australia dan Maladewa.